Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah dimanapun berada di seluruh Indonesia ya. Ini sudah banyak yang bergabung di sesi Zoom. Selamat datang di sesi Tunas Bantu UMKM Naik Kelas, di mana sesi ini kita buat rutin di setiap bulannya, 2 kali dalam sebulan. Dan di Ramadan ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap menjalankan sesi Tunas ini, Bantu UMKM Naik Kelas. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin menonton via YouTube, ya tonton sampai habis, karena pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana menghindari omset yang besar tanpa profit. Jadi omsetnya gede, tapi profitnya kecil, ya. Dan kadang-kadang dengan omset yang besar kita cukup sumringah, cukup senang gitu ya. Kenapa? Wah, omsetnya besar, tapi ketika dihitung profitnya malah nggak nutup untuk bayar karyawan. Nah, tentu kan ini sangat kita hindari ya. Selalu beriring salam kepada Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan lupa kita panjatkan, jangan lupa kita selawat ya, karena selawat ini yang nantinya menyelamatkan kita di padang mahsyar di tengah teriknya matahari ya, di mana tidak ada penolong selain syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita mulai pembahasannya pada pagi hari ini Bapak Ibu semuanya. Bagaimana ya kita bisa punya profit yang besar, bukan cuma sekedar omset doang ya. Nah, mungkin Bapak Ibu mengalami permasalahan ini ya. Yang pertama ya, meski Ramadan adalah momentum, wah, ini banyak orang menganggap Ramadan ini momentum, banyak otomatis penjualan gitu ya. Namun persaingan semakin sengit. Kalau dulu jualan kue lebaran itu tidak sesengit sekarang gitu ya. Tapi kalau jualan kue lebaran sekarang ini, kompetitor banyak banget. Jual takjil misalnya ya, di sepanjang jalan itu sudah jualan takjil semuanya gitu ya. Apalagi kalau kita jualan gorengan. Kalau gorengannya nggak habis, tentunya mubazir, dan ya mungkin supaya menghindari mubazir kita bisa bagikan ke anak yatim. Tapi masa iya tiap hari nggak habis terus ya, modal kita udah terkuras habis di sana ya. Nah, kemudian jangankan dapat untung besar nih coach ya, bisa balik modal aja udah bagus ya. Kita karena apa? Apalagi biasanya bisnis kuliner yang biasanya buka itu untuk orang makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam. Ya ini cuma malam saja gitu kan ya, atau ba'da maghrib saja, karena setelah itu orang tarawih dan seterusnya. Ya, jadi konsumsinya kurang gitu ya. Kemudian bagaimana akhirnya omset kecil, namun akhirnya omset besar tapi keuntungan kecil. Nah, ini yang mungkin banyak dipusingkan oleh Bapak Ibu semuanya ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memproduksi atau menjual sebuah produk gitu ya, pastikan kita tahu di segmen mana kita bermain ya. Nah, ini yang banyak orang masih bingung, para UMKM, terutama jangankan UMKM pemula, jangankan omset yang masih juta atau puluhan juta, mereka omset yang ratusan juta pun ya ini masih bingung ya. Saya bidik target market yang mana ya, di mana target market itu ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah target fisiologis ya, mereka yang membeli ini ya sebatas untuk yang penting kenyang, yang penting makan, yang penting minum. Soal rasa mereka nggak terlalu mempermasalahkan ya, yang penting rasanya nggak hancur-hancur banget lah gitu ya. Gitu juga dengan pakaian gitu ya, yang penting modelnya mirip-mirip lah dengan yang lagi tren gitu ya, masalah KW, masalah apa nantilah gitu kan. Kemudian ada segmen kedua, segmen tengah, yaitu segmen yang rasa aman, di mana mereka ketika makan nggak cuma berharap kenyang, tapi bagaimana makanan itu sehat, ada rasa aman di sana ya. Bagaimana ketika mereka konsumsi ini terhindar dari bahan-bahan pengawet yang membahayakan. Bagaimana ketika mereka beli rumah itu nggak bocor-bocor ya, kualitas bangunannya nggak jelek gitu ya. Ketika mereka membeli pakaian, hijab atau baju atau celana, bahannya itu berkualitas gitu ya, dengan harga yang
pantas gitu ya. Nah, atau aspek ya, segmen yang lebih tinggi lagi itu segmen sosial, di mana mereka membeli supaya ingin terlihat, ya, supaya pengen diakui. Wah, nih saya naik Fortuner, tandanya orang kaya nih. Wah, saya beli rumah di klaster A namanya misalnya gitu ya, supaya terlihat keren. Saya pakai tas merek ini, saya makan di restoran ini supaya terlihat. Wah, jadi orang makan gengsi, ya. Nah, ini yang di segmen sosial dan seterusnya. Ya, segmen ada penghargaan, ada segmen aktualisasi diri, tentunya ini semakin mengkerucut, semakin spesifik. Nah, dimanapun produk kita, ya, ini masing-masing pelayanan yang bisa kita berikan ke masing-masing segmen ini berbeda-beda, Bapak Ibu semuanya. Saya ambil contoh misalnya kita jualan nasi Padang, ya. Nasi Padang di segmen fisiologis ini mungkin berkisar antara 10 ribuan. Nah, 10 ribuan atau 15 ribuan gitu ya. Kalau sekarang udah naik mungkin ya 10 ribu atau 15 ribu. 15 ribu. Nah, kelihatan ya mungkin di sini saya coret-coret ya. Nah, di segmen ini orang itu nggak terlalu penting apakah bahan yang dibuat itu bagus atau tempatnya keren, tempatnya bagus. Kadang-kadang tempat itu hampir bobrok gitu ya. Udah kadang-kadang ada tikusnya juga di situ gitu ya. Tapi ya karena murah orang beli gitu ya. Nah, masuk ke rasa aman. Ini restoran Padang atau rumah makan Padang yang menengah ya. Mungkin di antara 15.000 sampai 20.000 ya. Nah, ini ya. Atau yang sosial. Nah, ini yang rumah makan sederhana, Bare Solo gitu ya. Atau ya, semisalnya gitu. Ada Putih Buana kalau di Pekanbaru ya. Saya nggak tahu nih kalau di kota-kota Bapak Ibu bagaimana. Yang ini di atas mungkin 30 ribuan satu sekali makannya gitu ya. Dan di atasnya lagi ada yang lebih mahal lagi gitu ya. Nah, perbedaan kelas ini akan menentukan perbedaan layanan, perbedaan desain interior, perbedaan menu ya, bahkan sajiannya, ragamnya, dan segala macamnya ya. Nah, sehingga Bapak Ibu tidak hanya harga ya, tapi faktornya ada banyak ya. Untuk bisa menang bersaing itu ya, itu nggak cuman perang harga. Nah, ini kadang-kadang orang main perang harga. Kenapa? Karena ini yang paling mudah diotak-atik gitu ya. Kita coba jual spek yang sama tapi harga lebih murah untuk menarik konsumen gitu. Padahal nih ya, selain harga ada namanya produk. Ya, ada value dari produk ini yang membuat orang mau membayar harga lebih tinggi. Nanti kita akan bahas di materi pada pagi hari ini. Ini khusus kita akan membahas tentang value dari produk. Ya, sehingga produk itu dijual dengan harga yang pantas, gitu. Ya. Nah, kemudian ada juga namanya place, ya, atau tempat, ya. Di mana tempat juga sangat mempengaruhi. Ya, tempatnya di jalan protokol atau tempatnya di tempat yang strategis gitu ya. Ini juga suatu value juga yang membuat orang bisa mudah ketika makan. Jadi ketika mereka lihat di jalanan yang trafiknya tinggi, atau kita jual di marketplace gitu ya, atau kita jual di Instagram yang sudah trafiknya tinggi gitu ya, kita menggunakan promosi di sana gitu ya. Nah, ini juga membuat faktor produk kita bisa dilirik oleh konsumen. Nah, kenapa orang kok paling gampang bermain-main di masalah harga gitu ya? Karena untuk masalah produk, orang harus mencicipi dulu. Tapi kalau sudah dibuat terpampang di pelangnya di situ, di bagian promosinya, harga 35.000, coret 20.000. Orang jadi mikir, wah 20.000, kan orang belum tahu rasanya gimana. Orang mampir dulu. Nah, tapi ketika orang sudah tahu kualitas kita, orang sudah tahu rasanya, orang sudah ngelihat pelayanannya, nggak perlu lagi kita buat seperti itu. Orang sudah ngantri membeli. Bagaimana caranya, Coach? Nah, di sini saya akan menceritakan bagaimana ada 4 tingkatan produk, ya, 4 tingkatan value produk, yang mana keempat ini punya tangga yang berbeda-beda, punya varian harga yang berbeda-beda,
ya. Tangga yang pertama adalah tangga komoditas. Ya, komoditas ini apa? Jualan, contoh nih Bapak Ibu tadi jualan madu. Nah, ada yang jualan madu, ada yang jualan wedang jahe gitu ya. Wedang jahe. Ada yang jualan biji kopi, biji kopi. Ya namanya biji kopi ya di mana-mana sama. Ya. Makanya namanya komoditas, ya. Jualan madu, ya madu hutan, iya di mana-mana madu ya sama aja, gitu. Nah, kalau Bapak Ibu jualan komoditas, wajar harganya nggak bisa naik. Kenapa? Karena komoditas ini sudah dipatenkan harganya di market atau di pasaran, ya. Kalau Bapak Ibu mau naik harganya, maka naik dari komoditas ke goods, ya. Goods ini adalah produk yang sudah diberikan merek, sudah diberikan diferensiasi, ya, sudah ada value-nya. Mungkin mereknya lebih bagus terlihat, packagingnya lebih keren, warnanya beda dengan pesaing, gitu ya. Kemudian goods ini ada nilai tambahnya, gitu ya. Nilai tambahnya bagaimana? Ya mungkin manfaatnya berbeda. Contoh kalau tadi jualan madu, goods ini kita sudah mulai jualan madu emah. Nah, kalau tadi ada jualan wedang jahe, di sini jualan wedang jahe tambah apa gitu ya, sehingga bagus untuk jantung, bagus untuk penderita stroke atau untuk penderita radang otak atau apa gitu ya. Jadi tidak lagi cuman sekedar komoditas, ya dia sudah menjadi goods, ya barang yang nilainya bertambah, sehingga tentunya nilai jualnya bertambah. Kalau nilai jualnya bertambah, keuntungannya juga bertambah, gitu. Nah, yang lebih tinggi lagi adalah servis. Ya, produknya sama, ya itu madu juga. Tapi selain sudah dikemas bagus, ya, nah ada servisnya, ya bisa diantar jemput misalnya. Oke, bisa diantar. Oke, ya. Nah tentunya ini akan menambah value lagi, ya sehingga orang yang mendapat servis ini ya dia merasa terpuaskan. Servis ini adalah bagaimana konsumen menghemat waktu, ya. Nah tapi kemudian ada yang lebih atasnya lagi namanya experience. Kalau tadi di servis ini orang bisa menghemat waktu, di sini experience ini justru orang menghabiskan waktu yang lebih banyak, gitu ya. Jadi kalau tadi jualan biji kopi itu adalah komoditas, semua orang tahu harganya, semua orang itu standar harganya. Goods itu kemasannya, ya atau sudah menjadi sasetan gitu kan ya, dibuat. Service adalah bagaimana kita memberikan layanan, ya layanan berupa kopi seduh gitu ya. Sudah ada kafenya, ya sudah ada tempatnya untuk kita bisa menikmati kopi, secangkir kopi yang hangat, yang nikmat. Experience bagaimana kafenya itu bisa kita betah duduk lama-lama di sana, ya. Mungkin ada ya suasananya, aromanya yang enak gitu ya. Tempatnya yang cozy, tempat duduknya nyaman, ada ya macam-macam ya bumbu-bumbu yang membuat experience orang itu betah di sana. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya mungkin Coach Ari akan menerangkan ini mulai dari komoditas, good, service, dan experience ini apa aja ya. Nah, silahkan Coach Ari, mulai dari komoditas ini mungkin Coach Ari bisa membantu menjelaskan. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Coach Didi ya. Jadi tadi juga sudah dijelaskan Coach ya. Jadi madu di hutan Riau dengan madu di hutan mana ya? Jawa Timur itu sama ya. Karena harganya juga sudah ditentukan oleh market gitu ya, pasar. Tidak hanya madu, ada juga contoh beras ya. Iya. Beras di Klaten dengan beras di mana ya? Jakarta itu juga kurang lebih sama gitu ya. Mirip-mirip harganya gitu. Karena sudah ditentukan oleh pasar gitu ya. Dan marginnya sangat kecil kayak gitu ya. Oleh karena itu untuk pengusaha komoditas biasanya mainnya di mana di volume begitu ya. Ini kalau komoditas kayak gitu ya. Iya. Kemudian ke produk ya, ke goods ya. Ini merupakan sesuatu yang memang bisa dilihat gitu ya. Bisa dilihat, bisa diraba gitu ya. Bisa dipakai misalkan ya. Contohnya bisa sepatu, baju gitu ya. Elektronik gitu ya, gadget gitu ya. Itu goods gitu ya. Dan tidak sembarang produk tapi memang sudah ada
label brandnya gitu. Ini contoh sepatu misalkan ya. Betul. Sepatu merek apa yang bagus ya? Nike misalkan ya. Dengan sepatu yang mungkin belum kita kenal brandnya, pasti kita akan lebih memilih brand yang sudah kita kenal dulu, betul kan? Ya, betul. Nah, karena memang itu ada nilai tambahnya di situ gitu. Ada diferensiasinya di situ ya. Dan itu beda dari komoditas gitu. Sudah ada label ya. Misalkan tadi ya coach mencontohkan yang wedang jahe tadi ya. Nah, kemudian misalkan madu ya, ada tambahan kandungan yang baik untuk apa ya, batuk misalkan, kan ada tuh madu batuk ya kurang lebih ya. Yang kadang kalau cuaca kayak gini ya, panas ya, siang terus sorenya hujan, itu kan cuacanya kurang kondusif ya. Makanya perlu bisa buat madu stamina, madu daya tahan tubuh, bahkan kalau laki-laki biasanya madu kejantanan ada juga tuh kayak gitu ya. Jadi memang ada diferensiasi dan labeling di sana, dan itu berbeda dengan komoditas yang umum, yang generik, yang general gitu ya. Nah, tapi yang di sini poinnya adalah sepenuhnya customer atau kita mungkin sebagai konsumen itu memilih berdasarkan fungsionalitas dan harga ya, kayak gitu. Tidak ada ikatan yang lebih personal di sini gitu. Kalau kita hanya tahu oh niatnya tuh bagus ya kita milih itu gitu ya. Mungkin pas lagi budgetnya ada gitu ya. Mungkin kalau pas lagi budgetnya nggak ada, mungkin kita milih brand lain yang mungkin sedikit di bawah Nike, misalkan apa ya, Puma, Skechers atau yang lainnya mungkin ya. Kayak gitu. Elektronik juga kayak gitu ya. Jadi tidak ada sama sekali personal experience di sana, tidak ada ikatan emosional di sana. Ini kalau barang, tapi tingkatannya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan yang komoditas. Kemudian lanjut adalah service gitu ya. Yang ketiga service ini beda dengan goods. Kalau goods itu tangible ya, bisa kita genggam, bisa kita raba, bisa kita pakai gitu ya. Tapi kalau intangible itu tidak memiliki bentuk fisik gitu ya. Bisa apa ya, contohnya adalah layanan-layanan nih, misalkan Coach Didi sendiri nih kan membuka layanan konsultasi bisnis ya, tidak bisa kita pegang ya, tapi kita bisa rasakan manfaatnya apabila dipraktekkan dalam bisnis kita gitu kan. Ada peningkatan bisnis, ada peningkatan omset, ada peningkatan database gitu kan. Kita bisa merasakan manfaatnya secara langsung gitu ya, dan ini melibatkan proses interaksi di sana gitu ya. Makanya ada sesi apa ya namanya, kalau di usaha-usaha besar ada CRM biasanya, untuk kita berinteraksi langsung dan menjaga relasi kita dengan para customer kita gitu ya. Jadi ada antar jemput ya, laundry misalkan ya, tidak sembarang laundry, tapi kita memang benar-benar terjun langsung ke para customer gitu ya. Meskipun itu cuma 1-2 kilo, tapi kita jemput kayak gitu kan, itu kan berkesan gitu, berbeda dengan yang lain gitu ya. Nah seperti itu. Jadi memang kita bisa menyentuh aspek personal dan pengalaman untuk di tahap ini gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi memang bisa ada di tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu adalah experience gitu ya. Yang mana di sini kita fokus bagaimana kita memberikan layanan yang memang apa ya, sangat memanusiakan dan memang hanya ada pada di kita gitu ya, di brand kita, di usaha kita. Tidak ada di brand yang lain kayak gitu ya. Seperti itu, sehingga spesifik gitu. Misalkan mau meeting di mana, pasti langsung terpikirkan Starbucks, bener nggak? Iya. Atau misalkan mau pakai gadget apa buat konten, mesti langsung terpikirkan iPhone, bener nggak? Karena memang sudah dapat experience sebelumnya, mungkin dari adik kita, dari kakak kita, atau dari saudara kita ya, yang mungkin sudah mengalami pengalaman itu dan menceritakannya kepada kita, sehingga kita tertrigger untuk ikut juga ingin merasakan pengalaman yang sama gitu ya. Seperti apa sih kok ceritanya, bagus banget ya, bombastis sekali, atau misalkan apakah sedemikian hebatnya gitu ya pengalaman itu ya, jadi tersentuh gitu ya ke sana ketika misalkan ke Starbucks gitu ya, kemudian 1 bulan nggak ke sana, tiba-tiba ke sana terus masih inget gitu baristanya misalkan, halo Pak Bahrudin misalkan gitu ya, biasanya pesan kopi apa namanya cappuccino misalkan ya, contoh ya, apakah nama dan seterusnya, disapa namanya, ingat apa yang dipesan dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini kita bisa menyentuh pengalaman emosional gitu ya. Bisa juga hal yang lebih eksklusif gitu ya. Ada juga di Jogja itu kedai Jepang itu yang memang hanya melayani cuma 10 customer setiap harinya. Dan kalau mau ke sana harus reservasi dulu Bapak Ibu. Reservasi dulu karena di konsepnya adalah live kitchen ya, dan memang disajikan secara eksklusif dan live langsung dari chef yang dari Jepang gitu. Dan itu hanya 10 orang per harinya gitu, di mana resto yang lain mungkin berlomba-lomba mendatangkan sebanyak mungkin pengunjung, kalau ini tidak. Ini eksklusivitas yang ditawarkan. Ini poin experience bisa terwakili di situ gitu ya. Jadi memang di tingkat sini pelanggan tidak hanya membayar produk saja atau jasa saja atau layanannya, tapi perasaan yang mereka terima gitu ya. Pride yang mereka dapatkan dan seterusnya gitu. Iya, terima kasih banyak Coach Ari.
Iya, jadi ini adalah 4 tingkatan produk, ya. 4 tingkatan value yang bisa kita deliver ke konsumen kita. Nah, sekarang kita simpulkan, berarti di mana nih level bisnis Bapak Ibu? Apakah baru sebatas komoditas yang jualan kopi doang, atau jualan madu doang, atau jualan baju doang gitu ya? Atau sudah mulai masuk ke goods, di packaging dengan bagus, ya, dibuat lebih cantik, ya, dibuat brandnya, dibuat tambahan value-nya lagi, atau sudah masuk ke dalam service gitu ya. Jadi tidak cuman sekedar jualan produk, tapi ada service-nya di sana, atau bahkan jualan experience, ya, sehingga orang betah berlama-lama dengan produk kita. Nah, yuk Bapak Ibu bisa komen di bawah, ya, bisa jelaskan levelnya ada di mana, ya, dan kita akan bantu Bapak Ibu bagaimana menaikkan levelnya. Sehingga dengan semakin naik level ini, untungnya akan semakin tebal, marginnya akan semakin besar. Nah, dan pembahasan lebih lanjutnya lagi nanti kita akan bahas di kunci bertahan di bisnis musim Ramadan. Kadang-kadang banyak bisnis kita ini di Ramadan ini cuma musiman gitu ya. Jualan makanan ya musiman, jualan baju ya musiman, jualan herbal juga musiman gitu kan. Bagaimana bisnis ini tidak musiman dan terus ada sepanjang hari, sepanjang tahun, dan ini bisa menjadi penopang hidup kita nantinya, insya Allah. Ya, baik. Mungkin sekian dari saya, Bapak Ibu semuanya. Ya, silahkan bagi yang ingin bertanya, kita masuk ke kolom diskusi. Terutama tadi ada di level mana bisnis Bapak Ibu semuanya. Ya, nah ini coba kita baca, Coach Ari sudah sampai di level mana? Mana dulu? Ya. Wah, udah Baik, banyak Coach. banget nih. Yes. Ada yang komoditas gitu ya, ada yang masih di level goods gitu ya. Iya. Tapi ini di atas ada Budian, Coach, dari NTT ya, yang menanyakan nih. Mungkin kita bisa simak dulu ya, Coach, pertanyaan ya, Coach ya. Siap. Nah, jadi beliau ini punya usaha agen travel ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya nih, Coach, agar bisa closing? Karena beberapa konsumen hanya datang bertanya jadwal tiket dan harga. Setelah itu mereka membeli di orang lain. Bahkan ada yang lebih percaya dengan agen penipu karena tergiur harga murah. Untuk promosi tiket, saya biasanya melalui WA dan grup-grup di Facebook. Nah, mungkin silakan, Coach. Baik. Budian, kalau Budian hanya jualan tiket, ingat lagi-lagi itu jualan komoditas. Semua orang bisa beli tiket. Bahkan kita bisa beli tiket di Traveloka. Ya, menjadi dia goods itu ketika Ibu bisa mempackagingnya, gitu ya. Mungkin ini Ibu travel gitu ya. Travel saya nggak tahu nih travel apakah yang dimaksud travel umroh, haji umroh, atau travel ke wisata yang normal, ya, atau travel menyediakan mobil angkutan untuk dari satu kota ke kota yang lain. Itu juga disebut dengan travel. Tapi kalau kita tadi cuma jualan tiket, ya kita cuma jualan komoditas. Maka Ibu harus bisa menjual experience, gitu, ya. Ketika ada yang bertanya, Bu, tiket kalau misalnya mau ke Malaysia misalnya, gitu ya. Bu, tiket ke Malaysia berapa ya? Nah, pertanyaannya lagi, oh, Ibu mau berapa hari di Malaysia, gitu. Ibu bertanya lagi ke mereka, gitu. Atau CS-nya Ibu latih untuk service excellent. Ingat, service excellent berarti dia sudah masuk ke tangga ketiga. Ya, misalnya nih, saya chat gitu ya. Halo, Assalamualaikum Budian, saya Didi. Bu, saya mau tahu dong harga tiket ke KL berapa? Ya, kemudian Ibu tanya lagi, berapa hari atau berapa lama Pak di KL-nya? Oh, mungkin 2 atau 3 hari, Ibu. Baik, kalau Bapak lebih fixnya 2 hari atau 3 hari, karena itu berbeda, dan Bapak pengennya di sana apakah kunjungan bisnis atau mau jalan-jalan bareng keluarga atau bagaimana? Saya jawab, oh, saya pengen jalan-jalan bareng keluarga, makanya saya cari yang hemat karena yang berangkat 5 orang. Oh, Pak, kebetulan kalau Bapak ingin berangkat bareng keluarga, kami punya programnya nih. Ya, bagaimana di sini nanti ada 10 destinasi yang akan kita kunjungi selama 3 hari, yang Bapak bisa puas banget di sana, dan ini ada testimoni-testimoni dari beberapa orang yang sudah ikut tur kami, gitu. Nah, kalau boleh tahu Pak, berangkatnya tanggal berapa? Nah, oh, berangkatnya tanggal sekian. Oh, Pak, itu harga high season. Kalau Bapak mau, coba kita undur ke tanggal sekian, sehingga lebih murah harganya dan lebih ada promonya. Nah, begitu. Di situ ada tektokan, di situ ada komunikasi, di situ ada service itu tadi.
yang membuat orang akhirnya menjadi trust dengan kita. Tapi kalau kita jualan komoditas, jualan tiket doang, ya wajar ketika orang lihat tiket mana yang lebih murah gitu, ya. Nah, mungkin itu jawaban dari saya, Bu Dian ya namanya ya. Baik, terima kasih banyak, Coach. Selanjutnya ini ada dari Bapak atau Ibu ya nih, Fitra Ilhami dari Indramayu ya. Jadi beliau tuh masih di komoditas jasa foto, Coach. Pengen naik ke experience nih, bagaimana caranya nih, Coach? Silakan, Coach. Wah, enak banget. Kalau namanya juga sudah jasa foto gitu ya. Ini sudah masuk ke service paling tidak. Kalau kita cuman jualan goods gitu ya, atau jualan komoditas foto gitu ya, maka siapapun yang foto itu biasa aja, kan gitu kan ya. Nah, menjadi menarik adalah lagi-lagi ya kita mengkhususkan, kita menspesifikkan apakah paket wedding, ada paket melahirkan misalnya, ada paket apalagi gitu ya. Macam-macam kan. Orang kebutuhan orang tentang foto ini kita sama-sama tahu. Saat ini orang semuanya sudah punya kamera gitu ya. Tapi tidak semua orang mampu mengambil foto profesional. Meskipun ya hanya lewat iPhone, kalau orang itu ngerti tekniknya, hasil gambarnya itu bisa maksimal. Tapi kan kebanyakan orang kan fotonya kan foto amatir, betul ya. Nah, maka di sini kita bisa menjual bagaimana mereka punya kenangan. Oke. Nah, yang lebih cakep adalah ketika kita bisa mengarahkan mereka untuk berpose tertentu sehingga posenya ini akan terus mereka kenang untuk seterusnya. Nah, bagaimana coach? Ini kan kuncinya dari experience adalah orang ingin berlama-lama dengan jasanya kita. Nah, maka kita bisa gunakan adalah kita menjual pose, kita menjual kenangan mereka yang mereka tidak akan lupakan sampai bertahun-tahun kemudian. Contoh misalnya wedding photographer gitu ya, fotografer wedding. Udahlah dekornya mungkin mahal, ya acara juga momennya sekali itu aja gitu ya. Kita bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang berbeda, yang bisa kita berikan contohnya dari klien-klien sebelumnya. Kita bisa contohkan, ini loh bentuknya gitu ya, ini contoh fotonya gitu ya, di mana mereka bisa membayangkan, oh kira-kira nanti akan konsepnya seperti ini. Nah, tadi juga ya sama seperti Bu Dian tadi ketika ada orang yang memesan tiket, sama ketika ada orang yang ingin memesan jasa fotonya kita, Pak Fitra bisa menanyakan kembali, Pak Fitra bisa berdiskusi kembali dengan orangnya. Mereka butuh jasa ini untuk apa? Ya, mereka ingin mengabadikan foto ini sampai sejauh mana? Mereka ingin punya kenangan itu sampai sejauh mana? Mereka ingin punya experience apa? Itu bisa kita gali, gitu. Ya, nah maka penting bagi kita seorang fotografer punya skill komunikasi yang handal, ya, atau admin kita punya skill komunikasi yang handal, atau tim sales kita punya komunikasi yang handal, sehingga mereka bisa menjual paket wedding tadi dengan harga yang juga luar biasa, ya, tepat sasaran. Kalau di Pekanbaru ini ada teman saya, kebetulan beliau juga yang memotret hasil dari pernikahan kakak saya, beliau yang foto gitu ya, albumnya itu bagus banget gitu ya. Sampai hari ini beliau memasang tarif yang menurut saya itu sangat tinggi dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ada di Pekanbaru gitu ya. Beliau men-setting tarif itu dengan sedemikian rupa. Kenapa? Karena ada experience orang ketika foto pre-wedding ya. Saya tidak mengatakan foto pre-wedding itu bagus ya. Bagusnya foto pasca wedding lah gitu, lebih halal gitu ya. Lebih apa ya? Mungkin bahkan kita bisa memberikan sentuhan agama bahwa wah kalau pre-wedding itu masih nggak boleh deket-deketan gitu ya. Kenapa? Karena belum halal. Kita bisa buat pasca wedding ya. Dan kita bisa tunjukkan di mana pose-pose yang unik gitu ya, di mana teknik-teknik pengambilan yang unik gitu, yang itu menjadi portofolio kita ya, sehingga orang bisa berimajinasi, oh saya nanti berarti akan foto di sini, berarti saya fotonya akan bentuknya seperti ini, konsepnya akan seperti ini gitu ya. Jadi kita memainkan impian mereka ya. Itu dari jawaban dari saya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Coach ya, memainkan impian ya. Kalau dari Pak Fitra gimana? Ada feedback?
Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini ada Pak Zamzami nih. Mungkin mau Hmm. open mic Pak Zamzami nih. Kebetulan dari Pekanbaru juga nih Coach. Oh, Pak Zami. Iya, 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 Juga iya. di Pekanbaru nih. Nah, Oke. silakan Pak Zamzami mungkin mau open mic silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Zamzami. Ya, Waalaikumsalam Pak. Oke. Ya, silakan Pak. Iya Coach. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya kita sama-sama satu kota nih Coach. Iya, Masya Allah. Bisa mampir nanti ya ke tempat kita nih, ke Ya kantor. siap, Insya Allah. Hmm, hmm, hmm. Jadi gini Coach, Hmm, pertanyaannya, ini kan saya udah 9 bulan, alhamdulillah, hmm. jalani bisnisnya F&B. Iya, Eh, jadi ya alhamdulillah sudah diterima eh, banyak kalangan iya. dari ini. Hmm, Terus hmm. yang mau saya tanyakan, banyak yang udah mau invest atau mau buka cabang gitu. Iya, Jadi itu langkah awal yang eh, saya lakukan itu apa coach? baik, baik, baik. Selama 9 bulan ini omsetnya sudah berapa, Pak Samsam? Itu masih kalau per harinya memang 1 jutaan. Baik, 1 jutaan per hari ya. Iya. Coba saya mau tahu dulu namanya apa? Nama ininya, akun Instagramnya Pure Gear, coach. apa? Pure Gear, Pure Ger, pure, pure gur gitu ya. Pure Gear. Pure Ger, oh Pure Ger. Oke, warna kuning ya ininya ya. Iya, iya coach. Oke, sebentar saya screen share dulu. Baik, oke, yang ini ya, Pak Samsami ya. Betul coach. Ya, nah jadi apa yang perlu Pak Zamzami lakukan? Di awal, saran saya, Pak Zamzami invest untuk Pureger cabang satu ini dulu. Ini dikuatkan Hmm. fondasinya. Apa fondasi yang perlu dikuatkan? Satu adalah standarisasi, standarisasi produk. Ya, Iya. nah Bapak lebih orang makan ke sana, orang dine in, atau orang bawa pulang, take away. Banyaknya take away. Banyak take away, berarti Iya, nggak perlu outlet yang gede, begitu kan ya? iya betul. Berarti kan hanya gerobakan gini aja cukup ya. Hmm. Nah, pertanyaannya, gimana bisa punya omset 100 sampai 200 juta per outlet? Hmm. Itu Hmm. Hmm. itu harus ditekankan terlebih dahulu. Karena kalau cuma buka cabang, banyak orang yang bisa buka cabang. Betul. Ya, ah, ah. Tinggal buat gerobaknya, ya, copy paste resepnya, kasih merek dan segala macam, tapi kemudian nggak lama tutup. Betul, betul. Iya, ya. Karena apa? Eh, kita lihat Mixue sendiri lah, ya. Mixue itu kurang banyak apa modalnya, kurang hebat apa bisnisnya, bener kan ya? Iya betul. Kemudian sudahlah begitu viral, terus hancur, bener kan? Hmm. Iya betul. Hancur, drop mereka. Ya. Kenapa drop? Karena tidak di-maintenance dengan baik, ya. Para cabang-cabang itu tidak disupport dengan baik. Mereka cuma sekedar beli, terus beli franchise-nya maksud saya, terus Hmm. biarkan jalan begitu aja, ya. Jadi kalau Bapak mau terima invest, invest untuk standarisasi bisnis ini. Invest untuk menaikkan followernya. Invest untuk Hmm. marketing, selling, dan branding. Gitu. Invest untuk Bapak juga belajar gimana cara membangun brand ini. Karena dari logonya ini masih, kalau saya lihat, masih eh, standar gitu ya. Orang lihat Hmm. belum ngelihat sesuatu yang wow gitu. Nah, maka Iya. untuk kita bisa punya branding yang bagus, itu juga ada cost-nya gitu. Let's say Bapak misalnya menjual saham, ya, saham 10% itu 100 juta misalnya, gitu kan. Nah, orang beli sahamnya Bapak, orang invest ke Bapak 10%, nanti mereka dapat keuntungan bagi hasil 10%. Lah kalau omsetnya masih kecil itu kan nggak menarik, Pak. Tapi dengan orang invest 100 juta dia dapat untung 10%.
Kalau omset 200 juta, bayangkan Pak, omset 200 juta dari satu outlet tadi, kali 10%-nya, berarti dia dapat 20 juta. Iya kan? Itu menarik. Itu menarik. Ya, tentu bagi dividen ini tidak per bulan, tapi per 6 bulan atau per 1 tahun. Itu bagi dividen, bukan per bulan. Ya. Nah, jadi Bapak bisa terima invest, Bapak perbaiki dulu, ya, Bapak eh, maksimalkan brandingnya, Bapak belajar dulu bagaimana cara membuat branding itu, bagaimana standarisasi produknya. Jadi Bapak lebih invest ke internal dulu, gitu. Ya, nah sehingga ketika sudah booming, ketika orang antri, ketika omsetnya sudah 100 juta, 200 juta, baru kita buka kemitraan. Kenapa? Karena metodenya sudah teruji. Kita tinggal duplikatkan metode itu. Dan nanti ketika orang buka outlet, ya, marketingnya juga kita yang bantu. Karena mereka yang buka outlet, misalnya mereka buka cabang dari kita, mesti itu mereka nggak punya strategi untuk menjual lebih eh, lebih maksimal gitu. Contohnya kayak Mixue yang saya bilang tadi. Orang cuma sebatas buka gerai Mixue aja. Tapi bagaimana jualannya nggak dibimbing, bagaimana bisa viral, bagaimana omsetnya bisa stabil nggak dibimbing, ya, ya sekedar buka cabang banyak-banyak cabang aja. Akhirnya banyak yang tutup, banyak yang ganti nama, termasuk dekat rumah saya itu udah ganti nama gitu ya. Dan akhirnya brand dari Mixu itu jadi jelek sendiri. Itu dari saya, Pak Samsami. Oke, terima kasih Coach. Iya, Alhamdulillah udah apa nih, tercerahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tinggal dicatat poin-poinnya ya Pak Sansami dan dipraktekkan ya Pak. Oke, siap. Insya Terima Allah kasih kalau sudah Coach. ada. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dari kolom chat Zoom ya, tapi Hmm? karena sudah menjelang jam 10 ya, dan sudah ada yang resen ya, mungkin terakhir Coach ini, ada yang resen gimana Coach? Ada Boleh Pak dari Firman nih. ada dari Pak Firman ya. Silakan Pak Firman. Assalamualaikum Coach. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, selamat pagi Coach. Hmm, Ya, jadi begini Coach. Jadi saya Firman, ini saya dari Jawa Timur Coach. Jawa Timur, iya Ya. iya. Jadi sekilas terkait usaha yang saya jalani, ini kan saya ada usaha untuk jasa pembayaran dan transaksi keuangan digital Coach. Hmm, Seperti Laku Pandai begitu Coach. hmm, Nah, ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun dan hmm. alhamdulillah sudah ada dua sampai ada sekitar 4 outlet dari yang saya kelola. Nah, Oke, dari 5 tahun itu saya evaluasi ada beberapa outlet yang memang potensi berkembang, iya. kemudian ada beberapa outlet yang cenderung tidak berkembang. Mungkin karena pelayanan mungkin dan sebagainya atau juga mungkin dari konsumen mungkin kecil. Nah, Hmm, yang sudah saya jalankan di sini di antaranya kami ada program save nomor pelanggan coach. Jadi hmm, pelanggan yang tersisa di tempat kami itu kami minta nomor HP-nya, terutama nomor WA-nya. good. Karena saya lihat potensi nomor WA ini nanti digunakan untuk promosi secara digital, Hmm, baik itu secara broadcast atau menggunakan story. iya. Kebetulan saya juga menggunakan Star Sender untuk broadcastnya itu. Hmm, Jadi untuk promosi iklannya saya fokuskan di WA Coach karena pelanggan saya terutama itu banyak yang ibu-ibu tua artinya mereka hanya berpatokan pada WA karena menggunakan WA itu yang lebih banyak. hmm, Kemudian juga ada program-program member jadi yang berlangganan di tempat saya itu saya berikan semacam kayak kupon. Kemudian kalau yang berlangganan 20 kali itu nanti dapat hadiah dan sebagainya begitu. bagus. Nah, cuma ada sedikit kendala mungkin kok di sini terkait dengan konten promosi yang saya muat di story BA itu Hmm, terkadang monoton karena karyawan juga mungkin kurang kreatif kok ya untuk membuat konten-konten yang testimonial dan sebagainya itu kan kurang berpengalaman sehingga itu yang menjadi sedikit kendala. ah, Kemudian yang kedua, nomor sudah kami dapatkan Coach, terutama di database. Cuma saya bingung ini kira-kira isi untuk follow up ke pelanggan itu apakah hanya kontennya bagaimana? Karena yang sudah saya lakukan itu biasanya hanya sebatas informasi terkait kami bisa melakukan servis apa saja, kemudian ada program ini dan sebagainya. Apakah ada tips dan trik Coach, terkait dengan
iklan atau promosi ini kan diharapkan yang lebih menarik, kreatif, kemudian juga isi di follow up itu menjadi lebih menarik konsumen untuk bisa berlangganan seperti itu. Karena usaha saya ini kan kebetulan juga banyak coach yang menjalankan. Karena saya pengen usaha saya ini mungkin banyak ditiru orang, artinya banyak yang menjalankan usaha yang sama, tapi ada nilai plus atau yang pembeda dari eh, toko saya ini, begitu Coach Ari. Baik, baik, baik. Ini kayak Briling gitu ya, kayak Betul, Briling. betul Coach. Iya, Lagi di dekat rumah saya juga ada itu ya. Jadi bisa top up GoPay, Dana, BRI Link, ya transfer dan segala macamnya gitu. cover, betul. Ya, baik. Berarti kan segmen kita memang adalah orang-orang yang sulit untuk melek internet, gitu kan ya Pak ya? Iya. Iya. Coba Pak perhatikan, kebutuhan apa selain mereka itu ingin transfer, terus kebutuhan apa lagi yang mereka butuhkan, Pak? Untuk kebutuhan transaksi yang di tempat saya kan memang BRI Link Coach ya. Kemudian saya kembangkan pembedanya itu bisa melayani pembayaran di luar Briling, contohnya pembayaran pajak kendaraan. Hmm, Kemudian ada pengiriman barang itu saya kombinasikan di tempat saya. Artinya sekali orang itu datang, ternyata tidak hanya transaksi itu saja, ternyata juga bisa ada servis-servis yang lain yang mungkin bisa dilakukan di tempat saya begitu. baik. Sekarang Bapak sudah punya banyak database. Mungkin nggak kalau Bapak sapa mereka setiap minggu, ya, dengan sapaan yang halo, assalamualaikum, Pak Anu, kan pakai Star Center itu kan bisa dengan namanya kan ya, Pak Budi, Pak Andi, Bu Ani kan gitu kan ya. Nah, assalamualaikum Pak Andi, gimana kabarnya pagi ini? Nah, itu kita eh, sudah menyapa mereka. Selanjutnya kira-kira mereka jawab nggak Pak? Eh, Sejauh ini yang sudah saya lakukan itu kan memang ada sedikit sapaan. Hmm. Kemudian baru setelah itu saya tambahi beberapa informasi. Misalkan toko kami sudah buka nih, kemudian yang mau transaksi untuk pembayaran listrik karena sudah tanggal sekian bisa datang ke toko. Kemudian ada program ini hari Jumat itu ada free administrasi untuk di jam sekian dan jam sekian. Hanya Iya, sebatas itu sih, Coach. Kemudian kalau iya. secara personal menanyakan kabar, kemudian Hmm. itu sih belum belum ada jawaban yang terlalu dalam gitu ya. Cuma hanya sekedar iya Iya. terima kasih begitu. Ya, justru penggunanya Star Sender itu untuk bisa komunikasi lebih dalam, lebih personal. Ya, kita bisa pakai namanya dia, gitu. Karena kalau cuma sekedar ngeblast, nggak usah pakai Star Sender juga bisa, Pak. Gunanya Star Sender itu adalah untuk lebih intimate, lebih personal, gitu. Ya. Nah, jadi ketika kita tanya kabar, kita kasih konten gimana sih? Orang tua itu butuh konten-konten lucu mungkin yang menghibur mereka, ya. Butuh diingatkan untuk minum obat, jangan lupa jaga kesehatan. Hal-hal yang sederhana kayak gitu. Gitu. Ya membuat interaksi. Dan Bapak di Star Center itu bisa pakai kata kunci. Jadi ketika Bapak tanya, gimana kabarnya? Sehat, Pak. Nah, kalau mereka jawab sehat, ada jawabannya lagi, auto replay. Nanti mungkin Coach Ari bisa lebih menjelaskan itu ya. Sehingga apa? Terjadi engagement. Nah, ini yang mahal. Orang-orang tua itu lebih cenderung akan loyal ya ketika mereka merasa dekat dengan kita. Mereka sudah ngerasa cocok. Nah, apalagi kalau Bapak bisa memberikan layanan antar jemput gitu. Jadi uangnya dijemput di rumah gitu. Gimana coach supaya nanti menghindari fraud, menghindari karyawan bawa lari uangnya gitu kan ya. Nah, nanti bisa dibuat SOP, ada standarnya. Bagaimana uang itu kita jemput ke rumah orang. Jadi orangnya nggak payah keluar gitu. Itu kan luar biasa banget. Menghemat waktunya dari konsumen kita. Nah, itu layanan. Ya, itu layanan. Bahkan bisa menjadi suatu experience gitu ya. Ketika kita menjapri mereka dengan sapaan yang personal, tanya hal yang personal, ya chat yang biasa. Tapi itu pakai chatbot gitu ya, jadi kita juga nggak habis waktu di sana gitu. Dan kemudian bisa antar jemput gitu ya. Nah, dan kemudian bayangkan Bapak ketika Bapak hanya mengelola database radius 3 kilo dari situ aja. Yakin saya itu udah capek kita kelolanya untuk antar jemput uang di situ.
ya 3 kilo. Yakin saya 3 kilo di situ mungkin lebih dari 1000 kakak. Bener nggak Pak? Iya, ya betul Gus. Ya, kalau 1000 Banyak. ada berapa radius dari 3 kilo di situ Pak? Di situ kan mungkin untuk tempat saya ini kan di samping jalan raya gitu ya, mungkin bisa dijangkau oleh beberapa desa. Hmm, Artinya ya mungkin ada sekitar 500 sampai 700 kepala keluarga mungkin Gus, nanti di dekatnya itu. baik, baik. Berarti kalau coba diperluas lagi menjadi 1000 atau 2000 kakak. Kalau ada 1000 orang, ya, Bapak dapat untung itu berapa sekali transaksi? Untuk transaksi ini kan biasanya ada sekitar 3.000, 5.000 Hmm, tergantung besaran transaksinya hmm. sih Gus. Baik, anggaplah rata-rata 3.000 rupiah. Ya, kalau ada 1000 kakak dikalikan 3.000 rupiah maka sudah 3 juta. Ya, nah itu dari melayani 1000 kakak saja. Ya, nah dan ini bisa Bapak maintenance dengan Star Sender tadi ya. eh, Sekali lagi chat yang personal, chat yang intimate ya, nggak cuman sekedar halo toko kami sudah buka, halo kami udah siap nih, udah ready melayani, nggak cuman itu, gitu ya. Nah mungkin Coach Ari bisa menambahkan, silahkan. Ya, baik Coach. Sebelumnya mungkin tentang Star Center dulu ya Pak Firman ya. Jadi memang Iya, iya ada betul. fungsi yang memang sebetulnya bisa kita optimalkan di sana ya. Tadi sudah Coach Didi juga sampaikan ya, ada personalisasi pesan ya. Kan ada formula name-nya di situ ya. Jadi kita bisa buat Iya, script copywriting, kemudian tinggal tempelkan formula name-nya gitu ya. Nanti kan akan berubah sendiri ketika dikirim gitu ya. Dan kemudian yang kedua, kita juga bisa mengirimkan pesan berseri secara otomatis gitu ya. Kita schedule pesannya bisa gitu ya. Jadi kita setting per hari ini mungkin 3 atau 4 kali kirim pesan juga bisa Pak Firman ya. Yang penting adalah konten ya. Yang penting adalah konten. Bagaimana kita bisa membuat konten yang relate dan juga emosional kayak gitu ya. Bisa men-trigger emosi mereka gitu ya. Emosi kan banyak macamnya ya. Bisa mungkin ada terharu gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya, menarik dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi memang kita perlu list dulu, Pak. Nah, ya, layanan-layanan apa saja yang kita punya dan memang potensial segmennya siapa saja, karena masing-masing layanan dengan segmen yang berbeda tentu strateginya juga berbeda kan, Pak, kayak gitu ya. Jadi kita perlu optimalkan di sana kayak gitu. Seperti mungkin itu dari itu dulu ya. Kalau di Star Center ada grup membernya juga. Nanti kalau Pak Firman kesulitan, nanti juga bisa tanya di sana gitu ya. Atau mungkin kalau mau tanya saya juga boleh. Kebetulan saya ada pengalaman gitu ya mengoperasikan gitu ya. Seperti Hmm, itu. hmm, Ya hmm, mungkin hmm, itu hmm. dulu kan. Iya, baik. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Dan ini juga sudah sekaligus mengakhiri sesi kita. Ya, mohon maaf bagi yang belum terjawab pertanyaannya atau belum bisa masuk ke sesi diskusi. Mungkin kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu semuanya. Ya, mudah-mudahan berkah pembahasan kita pada eh, pagi hari ini. Ya, sebentar, maaf. Ya, mudah-mudahan berkah pembahasan kita pada pagi hari ini. Sekian dulu dari saya. Kita minta kemudahan prakteknya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lapangkan urusan kita, Allah berkahi bisnis kita dan Allah jadikan ini pahala untuk dunia dan akhirat kita. Sekian dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.